Baik, mari sahabat Syakul Quran, kita mulai saja tahsin kalimat ta'awudz. Tahsin membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, sebelum kita pembahasan ya, ada baiknya saya mempraktikkan terlebih dahulu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahabat Syakul Quran, saya anjurkan ya, saya ingatkan untuk memperhatikan sifat huruf, makharijul huruf ya, panjang pendek dan semua yang berkaitan dengan kalimat ta'awudz ini, agar supaya nanti kita bisa mempraktekannya dengan benar. Dan insya Allah kita akan membahas per huruf ya, kita akan membahas per huruf ya, selain nanti teori juga kita akan mempraktekkan ya. Nah, inilah yang dinamakan tahsin ya. Karena seperti apa yang kita ketahui, tajwid lughatan menurut bahasa itu tahsin ya. Tapi di kalangan orang Indonesia, tahsin dan tajwid ini digunakan dalam hal yang berbeda ya. Kalau tajwid itu biasanya kepada pembahasan teori ya, hukum nun mati, hukum mim mati, qalqalah dan sebagainya. Nah, kalau tahsin itu lebih digunakan untuk praktek. Nah, makanya kita di sini ya, selain praktek juga nanti kita akan bahas tajwidnya mungkin per huruf ya, supaya kita mengetahui teori dan prakteknya. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Jadi kita punya teori juga langsung dipraktekkan. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat dan melekat. Insya Allah. Baik, sahabat Syakul Quran, kita mulai saja tahsin ta'awudz, tahsin bacaan ta'awudz kita pada kesempatan kali ini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahabat Syakul Quran, a'udzu, a'u ya. Kita akan bahas dulu huruf hamzah di sini ya. Huruf hamzah. Qala al-Imam Ibnul Jazari, thumma li aqsal halqi hamzun ha'un, thumma li wastihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Nah, ini berkata al-Imam Ibnul Jazari, thumma li aqsal halqi, kemudian untuk makhrajnya aqsal halqi, hamzun ha'un, itu ada hamzah, ada huruf hamzah dan juga ada huruf ha ya. Jadi huruf hamzah ini, huruf alif ini itu termasuk daripada huruf halqi. Nah, halqi di sini adalah maknanya tenggorokan ya. Disebut juga huruf izhar ya. Jadi huruf izhar itu adanya di tenggorokan semua ya. Sama-sama kita ketahui huruf izhar itu ada 6, kemudian dibagi 3 bagian tenggorokan. Yang pertama aqsal halqi ya, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, thumma li aqsal halqi hamzun ha'un ya. Kemudian untuk makhraj daripada aqsal halqi ya. Aqsal halqi itu adanya di mana? Pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan ujung di sini ya, paling bawah nih. Yang mau ke mana ini? Ke perut atau ke dada ya. Nah, mau ke dada itu tempatnya siapa? Tempatnya huruf apa? Ha-un dan hamzun. Hamzun, ha-un, hamzah dan ha. Itu tempatnya di situ ya. Nah, huruf ini ya, itu bunyinya itu apa? Getaran yang terjadi pada pita suara. Jadi pita suaranya tuh bergetar ya, pita suaranya bergetar. Suaranya itu ada di sekitar jakun ya. Yang punya jakun coba tuh ketika melafalkan alif atau hamzah
bisa dipegang itu bergetar tuh pasti. Ya, ya, Nah itu, ya itu bisa dipraktekkan. Kemudian kita pegang langsung tuh jakun kita dan dada kita, nah itu bergetar. Ya, itu caranya untuk mengetahui bagaimana lafaz huruf hamzah atau alif itu kita sudah benar atau belum sempurna, seperti itu ya. Jadi cara melafazkannya yang pertama dengan menggetarkan pita suara tuh ya. Kemudian membuka mulut ketika berharokat ya, ketika berharokat, dan menutupnya ketika sukun. Ketika hamzah mati ya itu tidak dibuka, tapi sebaliknya. Tapi kalau berharokat itu mulut kita dibuka ya. Kemudian tidak ada yang namanya suara dari rongga hidung. Nah itu nggak ada. Nggak ada ya. Tapi semuanya itu harus keluar dari mulut. Ya, au, ya. Nah, harus dibuka. Kemudian jakunnya itu pasti bergetar. Ya. Jakunnya itu pasti bergetar. Ya. Membuka mulut, jakunnya bergetar dan tidak ada suara yang keluar melalui khayshum atau rongga hidung. Tidak ada. Ya, rongga hidung itu khayshum ya namanya. Nah, gimana caranya? Mari kita praktekkan sama-sama. Nah, kalau di pondok pesantren dulu, ini sedikit kita flashback pengalaman ya. Ketika kiai kita mengajarkan itu ada 4 jari ya, 4 jari ya dalam keadaan berdiri seperti ini, bukan tidur ya, tapi berdiri, itu dimasukkan ke mulut kita, dibuka ya. Nah, seperti ini. Bahkan ada dulu ya, kalau masih belum pas itu ada kiai saya memang dulu waktu di Demak, Allah yarham, sangat tegas sekali ya, sampai-sampai itu kalau ada yang belum pas, nah itu bisa dimasuk. Jadi kiai saya dulu kalau mucal, kalau bahasa Jawanya itu mucal, kalau lagi ngajar itu ya bawa ini seperti tongkat. Nah, tongkat, bawa tongkat, kalau ada yang nggak pas tuh bisa dimasukin tongkatnya sampai seperti itu, ya. Nah itu ya, kalau sekarang bahaya juga mungkin ya, bisa divisum, dilaporin polisi, bahaya kalau sekarang. Nah enggak ya. Jadi dulu itu tujuannya memang mendidik, jadi supaya benar-benar santri tersebut bisa ya, sampai benar-benar pas gitu bacaannya. Karena kemampuan orang itu, kemampuan santri itu nggak sama, semuanya berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang, dan macam-macam ya. Nah, untuk agar supaya huruf hamzah atau alif ini pas seperti itu, prakteknya seperti itu. Jadi dipatok 4 jari seperti ini dalam keadaan berdiri, dimasukkan ke mulut. Jadi kalau seperti ini nggak ada yang namanya suara ya yang keluar dari khayshum, dari rongga hidung, nggak ada. Coba kita tutup. Sama kan? Ditutup sama, nggak ditutup juga sama. Karena apa? Itu menandakan bacaan kita, pelafazan kita, pelafazan huruf alif tersebut insya Allah sudah benar. Ya, kalau sudah seperti itu, nah insya Allah ya, untuk huruf yang pertama kita bisa mempraktekannya dan insya Allah itu adalah benar. Ya, nah, mari sama-sama kita ulangi lagi, sekali lagi. Nah, seperti itu. Ya, kalau pengen masih penasaran silahkan
nanti dicoba lagi ya sendiri, tapi jangan nyobanya di kamar mandi, bahaya juga ya. Dicoba sendiri di cermin ya. Ketika kita sedang nyisir atau apalah, kita ngaca sambil ngaca gitu, sambil bercermin, lihat a. Nah, kemudian, itu tadi supaya kita lebih yakin lagi suara itu benar-benar keluarnya tidak dari khoisyum, tidak dari rongga hidung, tidak ada suara atau nafas yang keluarnya dari hidung. Nah, kita tutup aja a. Nah, seperti itu. Tapi kalau masih masih keluar dari hidung, nah itu berarti belum tepat, masih salah ya. Bacaan kita huruf hamzah itu masih salah ya. Kemudian sifatnya huruf alif ini bagaimana? Banyak sifatnya. Huruf alif itu adalah termasuk huruf jahar ya, huruf jahar. Kemudian juga sifatnya itu syiddah, kuat ya. Di samping itu juga huruf alif itu istifal. Nah, insya Allah itu sifat-sifatnya nanti akan kita bahas juga ya, insya Allah. Nah, itu huruf yang pertama, yaitu huruf hamzah atau alif ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa tuh mempraktekannya ya. Baik, sahabat Musyaqul Quran, itu adalah huruf yang pertama. Sekarang kita beranjak kepada huruf yang kedua. Yang kedua apa hurufnya? Yaitu ain, a, u ya. Nah, tadi ya sudah kita bahas huruf huruf hamzah tersebut ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari ya, yaitu thumma li aqsal halqi hamzun haun. Jadi yang pertama tadi yang ada di aqsal halqi ya. Aqsal halqi itu hurufnya ada 2, hamzah dan ha. Nah, sekarang yang kedua, thumma li wastihi fa'ainun ha'u. Ya. Kemudian yang ada wastul halqi di tengah tenggorokan sekarang. Huruf apa aja itu? Yaitu ain dan ha. Nah, ini huruf yang kedua daripada kalimat ta'awuz, yaitu huruf ain ya, huruf ain. Huruf ain ya, bagaimana cara melafadzkannya ya? Huruf ain ya, au adanya di di tengah tenggorokan, wastul halqi ya, ain, au Yang perlu diperhatikan pada huruf ain ini yaitu agak ditekan ya, melafazkannya itu agak ditekan. Kalau bahasanya itu apa ya, katup apa itu yang ada di sini tuh, katup epiglotis, pernah dengar nggak itu? Katup epiglotis ya, itu kalau bahasa Betawinya nggak nemu saya ya, tapi itu ada dalam bahasan biologi kali ya. Katup epiglotis itu yang di mana ya? Sini nih ya, itu ditekan ya, agak ditekan sedikit ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga itu tanpa menghembuskan udara. Jadi nggak ada udara yang keluar. Coba. Dan juga nggak boleh dari khoisyum. Nggak ada kaitannya. Dari rongga hidung. Ya. Nggak ada nih udara yang keluar. Agak ditekan. Ya, nah, ya, nah, huruf ain tuh, ya, adanya di mana? Wastul halqi, ya. Jadi yang perlu kita tekankan di sini itu tidak ada udara yang menghembus ketika kita melafalkan huruf ain, dan agak ditekan. Katup epiglotis itu apa ya? Nah, pokoknya ntar insya Allah kita cari itu bahasa
Indonesianya apa tuh? Itu kali ya. Udah itu bahasa Indonesia itu. Katup epiglotis itu apa? Ya, bahasa yang lebih bersahabatnya apa itu? Nah, nggak tahu deh tuh. Ya, nanti coba cari sendiri-sendiri dah ya. Nah, pokoknya seperti itu poinnya, yang penting adalah seperti itu. Ya, ketika melafadzkan ditekan, kemudian tanpa ada udara yang dihembuskan. Jadi gimana? Au, au, au. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini, ketika kita melafadzkan nah itu mulutnya monyong, full, ya, monyongnya full, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh. Kenapa full? Ya, pertanyaannya kenapa harus full? Pertama, karena ainnya berharokat dhammah. Seluruh huruf hijaiyah ketika berharokat dhammah, maka wajib kita memonyongkan mulut kita. Yang pertama itu, ya. Nah, ain di sini hurufnya berharokat dhammah. Nah, kemudian setelah huruf ain itu ada huruf waw. Ya, huruf waw. Huruf waw ini, ya. Nah, langsung kita nyambung nih, ya. Huruf waw ini, ya, kita ketahui bahwasanya termasuk daripada makhrajnya itu apa? Dua bibir. Ya, kata Imam Ibnu Jazari apa? Lisyafatainil waw ba'un mimu. Lisyafataini al waw ba'un mimu. Ada 3 huruf yang 2 bibir. 2 bibir, ya. Kalau huruf yang makhrajnya di bibir itu sebenarnya ada 4. Ya, tapi yang di 2 bibir itu 3. Satu lagi huruf fa. Ya, tapi huruf fa ini apa? Bertemunya bibir yang bawah dengan gigi yang atas dengan bibir yang bawah. Ya, tapi kalau yang 2 bibir, ini kenapa dikatakan 2 bibir? Karena kita ketika melafadzkan huruf yang 3 tersebut, ya, sebelum kita melafadzkan kita sudah menyatukan dulu bibir kita. Mim, ba, sama waw. Ya, waw. Ya, lisyafatain. Ya, kata seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Lisyafataini al-waw ba'un mimu. Jadi ada 3 tuh. Nah, waw di sini wajib monyong. Ya. Wajib monyong. Itu bahkan ketika kita sebelum melafadzkan waw itu wajib monyong. Belum dilafadzkan aja kita harus monyong dulu. Waw. Coba wallah. Apalagi ya sebelumnya dhammah. Ya, wajib kudu harus mau nggak mau monyong. Wajib kudu harus mau nggak mau monyong. Ya, kalau mencucu bahasa Jawa bahasa apa itu ya kalau mencucu? Pokoknya monyong lah. Ya, memonyongkan. Nah, kalau gitu ya. Nah, kerjaan memonyongkan tuh seperti itu para sahabat musyakkil Quran, ya. Nah, jadi full, jangan malu-malu. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar monyong ketika kita melafadzkan waw. Nah, gimana para sahabat musyakkil Quran? Kita sudah pada huruf yang keberapa ini? Ketiga, ya. Jadi cara melafadzkannya sampai waw, monyong full. Ya, nggak ada yang dari hidung. Ya, nggak ada yang dari hidung. Semuanya dari mulut semua. Nggak ada yang dari khayshum, nggak ada yang dari rongga hidung. Nggak ada kaitannya. Ya, yang dari rongga hidung hanya salah satunya adalah huruf gunnah. Nun, mim itu baru dari hidung. Ya, nah. Kemudian huruf yang selanjutnya setelah waw, ya, apa tuh?
huruf dza. Ya, huruf dza. Qala al-Imam Ibnul Jazari, wat-ta'u wadz-dzalu wa thalil ulya min tarafaihima. Jadi kapan ya tempatnya huruf dza itu di mana? Ya. Di mana? Yaitu ujung gigi seri atas dan ujung lidah. Jadi ujung lidah itu ditaruh di gigi seri atas. A'udzu, zu, ya. A'udzu. Nah, a'udzu. Ya, a'udzu, a'udzu. Nah, ya. Nah, jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu makhrajnya zal atau za. Ya. Seperti apa? Seperti yang dikatakan Imam Ibnul Jazari, wa-ta'u wadzalu wa thalil ulya min tarafaihima. Tarafaihima itu. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Tuh, a'udzu. Ya. Nah, kemudian za ini juga, ya, kalau kita bicara dengan sifat huruf, za ini juga termasuk daripada huruf jahar, ya. Termasuk daripada huruf jahar, yaitu melafazkan hurufnya dengan kuat dan jelas. Nggak boleh setengah-setengah tuh. Ya, harus kuat dan jelas. Zu. Nggak boleh a'udu, du. Nah, itu dari jadinya huruf dal tuh. Kalau a'udu banyak gitu. Ya, yang a'uju apalagi. Udah jauh banget itu, ya. A'uju. Ya. Kalau misalnya gemblong, po juju. Ya, bukan po zuzu. Ya. Kan ada tuh kalau di Bogor gemblong. Nah, po juju, bukan po zuzu. Nah, itu, ya. Nah, jadi makhraj daripada huruf za itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu ketika kita sudah menggabungkan kalimat ta'awudz, yang perlu kita, kalau tadi kan secara harfiah per huruf. Nah, sekarang kalau sudah digabungkan, yang harus kita perhatikan apa? Ketika kita melafazkan a'udzu, itu balik dulu. Mulut kita balik dulu, baru zu. A'udzu. Tapi baliknya itu tidak boleh ada nafas atau suara yang terputus, karena nanti akan menjadi saktah, terputus nanti, ya, atau bisa jadi nanti waqaf di situ, bahaya, ya. Dan itu juga nggak boleh, ya, seperti itu termasuk daripada bacaan yang dilarang, ya, seperti apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan seperti saktah. Jadi nggak nyambung suaranya. Nah, oleh karena itu yang perlu kita perhatikan di situ, ya. Jadi nggak terus monyong, ya, tapi dibalikan dulu normal, baru monyong lagi. Zu, a'udzu, tanpa memutus nafas dan suara, harus nyambung terus, ya, harus nyambung terus. Nah, oleh karena itu para sahabat Usyakul Quran, mari sama-sama kita praktekkan, ya, setelah kita sedikit demi sedikit mengetahui teori daripada kalimat ta'awudz. Walaupun belum sempurna, baru a'udzu, ya, baru a'udzu. Jadi kita praktekkan sedikit-sedikit, yang penting kita bisa, walaupun sedikit itu yang penting kita tepat, yang penting kita benar mempraktekannya. Jadi daripada
banyak-banyak tapi nggak ada yang jadi, ya, atau setengah-setengah jadinya, ya. Oleh karena itu yang sedikit kita matangkan ini. Baik, para sahabat Musyakil Quran, sama-sama kita praktikkan. A'udzu. A'udzu. Lagi. A'udzu. 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 Sekali lagi. A'udzu. Baik, para sahabat Musyakil Quran, mungkin nanti bisa dipraktikkan lagi di rumah setelah ini, ya. Kapanpun, ya, kita sedang apa, kita bercermin, kita praktekkan, insya Allah nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan ilmu itu, melancarkan lisan kita dalam melantunkan ayat-ayat sucinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para sahabat Musyakil Quran, mungkin pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan lagi kalimat setelahnya, yaitu billahi minasyaitoni, ya, minasyaitoni, dan mungkin nanti selanjutnya sampai ar-rajim. Nah, baru nanti ketika sudah sempurna kita mantapkan lagi kalimat ta'awudz kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan futuh, memberikan pintu ilmunya kepada kita semua sehingga kita dapat gampang, mudah mempraktikkan dan juga menerima ilmu tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.